Prabowo Gibran menunjukkan bahwa pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah mencapai kesepakatan untuk memfinalisasi pembahasan rancangan undang-undang terkait perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2028 tentang Kementerian Negara, di mana saat ini jumlah kementerian dan lembaga pemerintahan kementerian bertambah 10 dari era pemerintah sebelumnya. Dewan Juri yang terhormat, pada bulan Mei tahun 2024, Badan Legislasi DPR mulai membahas revisi Undang-Undang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2028. Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dalam menjalankan pemerintahan sejalan dengan kebutuhan masa depan yang semakin kompleks yang bertambah 10 dari era pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Di mana mosi perdebatan kali ini kami batasi pada bidang negara Indonesia dalam bidang pendidikan, hukum, dan pemerintahan. Dalam bidang pendidikan, penambahan kementerian pada Kabinet Prabowo Gibran meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Dewan Juri yang terhormat, anggaran dikelola efisien, mengatasi kesenjangan infrastruktur sekolah, memperbarui kurikulum, meningkatkan pelatihan guru, memastikan inklusivitas, dan mendorong partisipasi masyarakat. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat di bidang hukum, penambahan Kabinet Prabowo Gibran meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem hukum, sumber daya dikelola efisien meski biaya operasional meningkat. Kementerian baru fokus reformasi hukum, mempercepat pembaruan sistem, pelatihan aparat penegak hukum ditingkatkan, dan kementerian khusus menangani kasus korupsi dan kejahatan cyber lebih efektif. Penambahan kementerian adalah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pemerintahan. Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya penambahan ini, pemerintah dapat lebih fokus menangani isu spesifik, meningkatkan kapasitas administratif, dan memastikan semua aspek pemerintah mendapat perhatian yang tepat. Kemudian mendistribusikan tugas lebih merata, fokus pada isu penting, kapasitas administratif meningkat, representasi masyarakat lebih inklusif, dan koordinasi antar kementerian lebih baik. Penambahan kementerian meningkatkan efisiensi, fokus pada isu spesifik, dan kapasitas administratif yang berkontribusi pada pelayanan publik yang optimal. Di mana kementerian tambahan berarti representasi yang lebih inklusif, memastikan setiap suara didengar dan setiap kebutuhan diperhatikan. Oleh karena ini, Dewan Juri yang amat arif dan bijaksana, kami selaku tim Pro sangat mendukung mosi penambahan kementerian pada Kabinet Prabowo Gibran. Terima kasih. Debat akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. What hands for mess? Semakin banyak tangan, semakin berantakan. Juri, satu respon kami kepada pihak pemerintah. Sedari tadi rekanku melimitasi tentang hanya penambahan kementerian dalam bidang pendidikan. Padahal di dalam Sosco banyak penambahan kementerian di dalamnya, termasuk dalam penambahan kementerian di dalam gizi, dan juga di dalam Kementerian Perumahan Rakyat misalnya. Mari lihat latar belakang lahirnya mosi perdebatan kali ini, di mana Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti mobilitas ekonomi dan juga efisiensi birokrasi dalam bidang publik, sehingga pemerintahan yang ideal seharusnya mampu bekerja dengan struktur yang lebih efisien, bukan justru untuk ingin memperbanyak kementerian yang berpotensi menambah beban birokrasi dan anggaran negara. Selain itu, pengalaman dari pemerintahan sebelumnya menunjukkan bahwa terlalu banyak kementerian justru membuat koordinasi kelembagaan negara menjadi lebih kompleks dan juga lebih terhambat. Mengapa? Karena kami melihat bagaimana akan permasalahan dari mosi perdebatan kali ini, yaitu penambahan kementerian berpotensi memperpanjang rantai birokrasi yang dapat memperlambat pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang ada. Sehingga, apa urgensi dari hal ini? A. Mengapa penambahan kementerian itu tidak perlu, Juri? 1. Pemerintahan bisa tetap efektif tanpa penambahan kementerian itu. Maknanya apa? Jika pemerintahan berjalan dengan baik dengan jumlah kementerian yang ada saat ini, yaitu 34 kementerian, maka tidak ada alasan yang mendesak untuk mereka menambah jumlah kementerian baru. Karena yang lebih penting bukan jumlah kementerian yang banyak, Juri, tapi bagaimana kementerian itu dapat berjalan dengan lebih baik dengan potensi mereka yang mereka miliki, dan juga mereka dapat bekerja secara lebih optimal dengan kebijakan yang lebih efisien. Atau 2, efisiensi tumpang tindih dalam kebijakan yang ada. Indonesia sudah memiliki 34 kementerian, Juri, dan beberapa di antaranya masih mengalami tumpang tindih dalam kewenangan mereka, yang dimana hal ini menambah kementerian justru berpotensi memperumit koordinasi antara lembaga dan memperlambat pengambilan keputusan yang mereka ambil. Atau 3, kementerian yang ada bisa diperbaiki tanpa harus ditambah, Juri. Bagaimana maksudnya? Jika ada kementerian yang dianggap menangani terlalu banyak tidak, solusinya bukan langsung menambah kementerian baru, tetapi malah di dalam hal ini kita dapat menambah kementerian yang menambah potensi dalam kementerian yang sudah ada. Misalnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, bahkan teknologi. Apa dampaknya? Tentunya hal seperti ini akan
menghemat anggaran negara di sisi kami. Juri, ketika kementerian ditambah, maka negara harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mengoperasionalkan gaji pejabat, pegawai baru, serta sarana dan prasarana, sehingga menambah kementerian hanya membebani APBN. Bagaimana di dalam Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang hanya membatasi jumlah kementeriannya maksimal 34 Juri, sehingga justru terlihat sayang seribu sayang ketika ini menambah jumlah penambahan kementerian, dan ini yang hanya membebani anggaran negara dalam skala besar. Bapak berada di pihak kontra. Oke, waktu yang tersisa 2 detik. Selanjutnya kita memasuki babak bidasan. Bidasan pertama akan disampaikan oleh pembicara kedua dari tim pro. Waktu 5 menit, dimulai ketika kata pertama diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum yang kuat menegakkan keadilan, pemerintahan yang baik menciptakan kesejahteraan, dan pendidikan yang maju membangun peradaban. Dewan juri yang amat terpelajar, rekan pemikir kami dari tim kontra. Perkenalkan, saya Sri Skridayani selaku pembicara kedua dari tim pro berdiri di sini dengan tegas mendukung penambahan kementerian pada kabinet Prabowo Gibran. Sebelum memasuki argumentasi utama, izinkanlah saya memperbaiki kesalahan berpikir dari rekan kami tim kontra yang masih terjebak dalam paradigma lama tanpa mempertimbangkan urgensi reformasi kelembagaan untuk kemajuan bangsa, di mana struktur kementerian yang ada saat ini belum cukup untuk menjawab kebutuhan zaman Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, rekan kami dari tim kontra menyatakan bahwa yang diperlukan adalah reformasi birokrasi, bukan penambahan kementerian. Reformasi birokrasi dan penambahan kementerian bukanlah dua hal yang bertentangan Dewan Juri. Justru reformasi akan lebih mudah dilakukan jika kementerian lebih terfokus pada tugasnya masing-masing. Misalnya, jika ada kementerian khusus yang menangani kebijakan vokasi ataupun pendidikan tinggi, maka pembagian tugas antara pendidikan dasar menengah dan pendidikan tinggi bisa lebih jelas, tidak seperti saat ini yang masih bercampur Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, yang kedua, rekan kami dari tim kontra mengatakan penambahan kementerian akan memperlambat pengambilan keputusan. Justru sebaliknya, dengan kementerian yang lebih spesifik, pengambilan keputusan bisa lebih cepat. Saat ini banyak kebijakan yang lambat karena satu kementerian harus menangani berbagai bidang yang terlalu luas. Dengan adanya kementerian tambahan, setiap bidang dapat dikelola oleh kementerian yang lebih fokus, sehingga koordinasi lebih efektif dan tidak terhambat oleh beban kerja yang berlebihan Dewan Juri yang terhormat. Ketiga, terkait tumpang tindih, studi dari Kementerian PAN RB menunjukkan bahwa pemecahan kementerian seringkali mengurangi birokrasi berbelit karena tugas-tugas yang sebelumnya bercampur kini lebih spesifik. Contohnya, pemisahan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Pertanian pada era Jokowi yang justru meningkatkan kinerja ekspor perikanan sebesar 8,5% tahun 2021 Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, pada pembengkakan anggaran. Pembengkakan anggaran tidak selalu berakibat negatif jika diimbangi dengan peningkatan efektivitas kerja pemerintahan. Barusan Silakan. efektivitas tidak akan ada karena kita ambil contoh kementerian, akan ada kementerian perumahan rakyat, padahal Dewan Juri yang terhormat dari kementerian sebelumnya sudah ada kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Ini akan menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara kementerian baru dan juga kementerian yang lama. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang telah saya jelaskan bahwa tumpang tindih tidak akan terjadi karena sebelumnya bercampur, ini lebih spesifik karena terjadinya penambahan kabinet pada Prabowo Gibran. Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut terdapat pada putusan MK nomor 79 tahun 2011 menyatakan bahwa penataan jumlah kementerian negara adalah hak progresif presiden sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Oleh karena itu, penambahan kementerian dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam pemerintahan. Seiring dengan putusan MK, revisi Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah dilakukan untuk memberikan efektivitas dalam penataan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan presiden. Revisi ini memungkinkan penambahan kementerian tanpa melanggar ketentuan apapun Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, saya akan memasuki ranah argumentasi saya. Dewan Juri yang terhormat, pada bidang pendidikan meningkatkan kualitas dan akses pendidikan vokasi. Penambahan kementerian khusus untuk pendidikan vokasi dapat meningkatkan kesiapan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Saat ini pengelolaan pendidikan vokasi masih bercampur dengan pendidikan umum sehingga kurang fokus dalam pengembangan keterampilan praktis. Pada pasal 31 ayat 3 Undang-Undang 1945 mengatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, keterampilan, dan daya saing bangsa. Dengan adanya kementerian khusus, kebijakan dapat lebih terarah untuk menghasilkan lulusan siap kerja sesuai dengan kebutuhan pasar. Jika kementerian ini ditambahkan, maka program
pelatihan, sertifikasi, dan kerjasama dengan industri bisa lebih efektif. Hal ini akan mendukung target pemerintah dalam menciptakan 19 juta tenaga kerja terampil pada tahun 2029. Dewan Juri yang terhormat, penguatan kementerian untuk reformasi pengadilan, korupsi, dan ketidakpastian hukum masih menjadi masalah besar di Indonesia saat ini. Penambahan kementerian khusus yang fokus pada reformasi peradilan akan memastikan transparansi dan percepatan penanganan kasus hukum. Mahkamah Konstitusi dalam putusan 112 menegaskan perlunya penguatan tata kelola hukum untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Saat ini tumpang tindih kewenangan antara Kemenkumham, Kejaksaan Umum, dan institusi hukum lainnya sering memperlambat proses penegakan hukum. Disinilah dengan adanya kementerian khusus untuk reformasi peradilan, maka sistem peradilan bisa lebih transparan dan efisien dalam menangani kasus korupsi dan kejahatan besar lainnya. Dewan Juri yang terhormat, penambahan kementerian khusus yang menangani digitalisasi pemerintahan dan optimalisasi otonomi daerah dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan administratif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah dan Daerah menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam tata kelola pemerintahan daerah. Saat ini banyak daerah yang masih kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan digitalisasi layanan publik karena minimnya dukungan kebijakan yang terfokus pada sektor ini. Dewan Juri yang terhormat, dengan hal ini, Dewan Juri yang saya hormati telah kami paparkan bahwa penambahan kementerian merupakan langkah konkret. Sekian dan terima kasih. Baik, waktu dan kesempatan yang sama saya berikan kepada pembicara kedua dari tim kontra. 5 menit dimulai ketika kata pertama. Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Baik, Dewan Juri yang terhormat, kami akan jelaskan secara komprehensif kenapa pihak kontra tetap menolak fungsi perdebatan kita pada kali ini. Tapi sebelum itu, ada beberapa respon kami terhadap Impro. Pertama, Impro mengatakan kementerian saat itu belum cukup. Tapi Dewan Juri yang terhormat, belum cukup di sini berarti kita akan menambah kementerian. Tapi apa yang perlu kita lakukan di pihak kontra? Kita perlu memperjelas struktur, meskipun mereka mengatakan ada kementerian yang terlalu banyak kewenangannya seperti Kemendikbudristek. Kami akan jelaskan nanti kenapa ini tidak akan begitu tidak seperti apa yang dilakukan oleh pihak pro. Dan yang kedua, mereka mengatakan bahwa jangan sampai ada yang terlalu banyak kementeriannya. Oke, kita jelaskan mekanismenya di pihak kontra seperti apa Dewan Juri yang terhormat. Misal, mari kita ambil gambaran Kemendikbudristek, bagian pendidikan dan nasional itu bisa berfokus pada sekolah dasar dan juga sekolah menengah atas dan juga berfokus pada budaya nasional. Tapi di bagian riset dan juga teknologi, meskipun dalam satu kementerian juga bisa mengatasi permasalahan di perguruan tinggi dan juga tetap bisa melaksanakan inovasi. Ini yang kita inginkan. Mereka disatukan dalam satu hal karena mereka punya visi yang sama. Kenapa kita tidak mau membedakan mereka? Karena takutnya ada beberapa kementerian yang memiliki visi yang berbeda. Mari kita bayangkan, saat ini ada pertambahan kementerian seperti Kementerian Nutrisi Nasional yang berfokus pada gizi. Padahal Dewan Juri yang terhormat sudah ada Kementerian Kesehatan yang menjadi wewenang mereka. Mari kita ambil analoginya. Misalnya Kementerian Kesehatan ingin meluncurkan program makan bergizi gratis, tapi mereka menargetkan hanya satu tahun dalam jumlah 50 sekolah. Tapi Menteri Nutrisi Nasional yang akan ada ingin 100 sekolah dalam 1 tahun. Apakah kita akan bisa menyelesaikan permasalahan ketika ada tumpang tindih kewenangan? Ini yang tidak jelas di pihak pro Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, mari memasuki dunia yang apa diinginkan oleh pihak kontra. Kenapa penambahan kementerian itu tidak perlu? Karena satu, kementerian atau pemerintahan itu bisa tetap efektif tanpa penambahan kementerian. Maknanya apa? Struktur kementerian yang ada itu sudah memadai. Saat ini Indonesia memiliki 34 kementerian yang mencakup seluruh sektor penting dalam pemerintahan, mulai dari ekonomi, sosial, politik, bahkan hingga keamanan. Dewan Juri yang terhormat. Dengan jumlah ini, sistem pemerintahan tetap bisa berjalan efektif asalkan ada manajemen yang baik. Sebagai contoh, beberapa negara maju seperti Jepang dan Inggris. Jepang itu hanya memiliki 11 kementerian, tetapi mereka tetap bisa menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketiga di Indonesia. Hal ini berdasarkan PDB nominal. Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim Pro telah membatasi fungsi perdebatan pada ini pada lingkup Indonesia. Dengan ini, tanpa kementerian yang cukup, dengan adanya penambahan kabinet Prabowo Gibran itu membuat itu lebih dapat ditangani dengan secara khusus dan spesifik dibandingkan dengan solusi yang diberikan oleh tim kontra. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri ini tidak menentang limitasi mereka, tapi kami berusaha untuk memberikan pencerahan atau perbandingan yang lebih efektif dari apa yang mereka tawarkan. Oleh karena itu, kami memberikan contoh Jepang yang memiliki 11 kementerian tetapi tak bisa menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketiga di Indonesia. Hal ini berdasarkan data dari PDB nominal
triliun US dollar, atau bahkan Inggris. Mereka hanya memiliki 24 kementerian, tapi mereka tetap bisa menjalankan administrasi pemerintahan yang efisien. Jadi B, daripada kita menambah kementerian, Silakan. Dewan Juri yang terhormat, tadi saudara kami dari tim kontra telah mengatakan sebagai contoh negara Jepang, tetapi Dewan Juri yang terhormat kita tidak dapat melihat hanya dari satu perspektif, karena tentunya setiap negara memiliki keadaan baik itu sosial, ekonomi, dan pemerintahan yang berbeda. Terima kasih. satu, bukan hanya satu perspektif, tapi ada Inggris yang kami berikan contoh. Yang kedua, kenapa ini harus kita jadikan contoh? Kenapa mereka mengatakan kita tidak bisa bercermin? Dewan Juri, kita sebagai negara berkembang bisa mencontoh negara maju, karena kita memiliki beberapa kesamaan. Kita punya goals yang sama. Itu yang ada pada musim perdebatan kita pada kali ini. Jadi akan ada alasan kenapa kita harus bercermin pada negara maju itu sendiri. Karena tujuan kita ingin menjadi negara maju, bukan hanya stuck di negara berkembang saja. Itu penjelasannya. Atau kita bahas bagian C, kementerian yang ada itu bisa diperbaiki tanpa harus ditambah. Jika ada kementerian yang dianggap menangani terlalu banyak bidang, solusinya bukan langsung menambah kementerian baru, tapi melakukan restrukturisasi dalam kementerian yang sudah ada. Misalnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi. Meskipun mereka mengatakan ini sangat banyak, ini bisa dibagi menjadi 2 direktorat jenderal tanpa menambah kementerian yang bekerja secara independen tanpa harus membuat kementerian baru. Atau misalnya kita bahas dari dampaknya. Apa dampaknya? A. Ini akan menghemat anggaran biaya, karena jika kementerian itu ditambah, maka negara harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk operasional, gaji pejabat, pegawai baru, serta sarana dan prasarana yang memadai. Saat ini anggaran belanja pegawai dan birokrasi itu sudah cukup besar, sehingga akan menambah kementerian hanya akan membebani APBN. Sebagai gambaran Dewan Juri yang terhormat, rata-rata anggaran satu kementerian di Indonesia itu bisa mencapai 13,49 triliun per tahun. Jika kita menambah sekitar 5 sampai 10 kementerian baru, maka beban anggaran bisa meningkat sebanyak 134,9 triliun. Atau B, kita mau menghindari tumpang tindih kebijakan, karena kalau ada kementerian yang ditambah akan ada tumpang tindih kebijakan antara kementerian baru dan kementerian lama. Seperti apa contohnya? Lihat Dewan Juri yang terhormat, dalam kabinet Prabowo Gibran itu akan ada Kementerian Perumahan Rakyat. Tapi lihat sebelumnya, sudah ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ini sudah menjadi akomodir di mana kita menyelesaikan permasalahan rakyat dari segi perumahan. Atau misalnya ada Kementerian Nutrisi Nasional yang dikatakan akan ada di kabinet Prabowo dan Gibran. Tapi lihat, sudah ada Kementerian Kesehatan yang mengatur hal ini. Jadi kami rasa untuk menambah kementerian itu hanya mubazir dalam kementerian, padahal kita bisa melakukan hal lain, yaitu kita memperbaiki struktur yang ada. Bahkan pengamat politik pun sudah mengatakan seperti Nur Nugroho dari Tempo.com, untuk segala alasan bangga menolak mosi. Waktu habis. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada pembicara ketiga dari tim Pro untuk menyampaikan argumentasi. Waktu 5 menit, dimulai ketika kata pertama diucapkan. Menambah kementerian bukan berarti menambah beban, tetapi menambah solusi bagi tantangan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang arif dan bijaksana dan rekan pemikir kami dari tim kontra, sebelum masuk pada tataran argumentasi, izinkanlah kami untuk merekonstruksi kesalahan berpikir dari rekanku tim kontra, di mana tim kontra mengkhawatirkan tentang anggaran dana yang di mana akan terjadi pembengkakan dana dan juga tumpang tindih dalam kementerian. Dalam keputusan MK nomor 79 yang telah dipaparkan oleh pembicara kedua kami, di mana dalam putusan MK nomor 79 PU 9 tahun 2011 menyatakan bahwa penataan jumlah kementerian negara adalah hak prerogatif Presiden sesuai dengan kebutuhan pemerintahan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, penambahan kementerian dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam pemerintahan. Seiring dengan putusan MK, revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah dilakukan untuk memberikan fleksibilitas dalam penataan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan Presiden. Revisi ini memungkinkan penambahan kementerian tanpa melanggar ketentuan konstitusional. Selanjutnya adalah kekhawatiran dari rekan tim kontra tentang tumpang tindih, di mana studi dari Kemenpan RI menunjukkan bahwa pemecahan kementerian seringkali mengurangi birokrasi berbelit-belit karena Silakan. Kami buktikan sekali lagi, saat pandemi COVID-19, pemerintah membentuk Satgas COVID yang berada di luar struktur pemerintahan. Tapi apa outputnya Dewan Juri yang terhormat? Ini dapat mempercepat penanganan krisis tanpa harus menambah kementerian baru. Ini menjadi salah satu poin penekanan kami, tidak perlu ada penambahan kementerian.
Dewan Juri yang terhormat, akan tetapi kita perlu melihat dari efisiensi waktu di mana kita juga kekurangan sumber daya manusia yang lebih memadai. Oleh karena itu kita harus membagi di mana kita harus memberikan fokus yang lebih maksimal sehingga dapat menciptakan efisiensi yang lebih memungkinkan. Bahkan penambahan kementerian lebih membantu dalam di mana rekan kami dari tim kontra tadi telah menambahkan bahwa hal ini juga akan memberikan pemborosan anggaran negara. Justru dengan menambahkan kementerian, anggaran dapat dikelola lebih spesifik dan efisien. Kementerian yang lebih fokus memungkinkan perumusan kebijakan yang lebih terarah dan mengalokasikan dana. Silakan. Kalau mereka mengamini sumber daya manusia itu tidak memadai, maka menambahkan mereka ke dalam kementerian itu akan justru membuat kementerian itu sendiri semakin rusak. Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, kita harus lebih mengarahkan di mana kita akan membuat kementerian yang lebih terfokus pada sumber daya manusia dan perkembangan sumber daya manusia agar dapat lebih meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, kembali ke ranah argumentasi kami. Kami dari tim Pro menegaskan bahwa penambahan kementerian dalam Kabinet Prabowo Gibran adalah langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, terutama dalam sektor pendidikan dan hukum. Dengan struktur yang lebih spesifik, pemerintahan dapat bekerja lebih optimal dalam menghadapi kompleksitas tantangan di dua sektor krusial ini. Indonesia masih menghadapi ketimpangan pendidikan, rendahnya literasi dan numerasi, serta kurikulum yang kurang adaptif. Beban Kemendikbudristek yang mencakup pendidikan hingga riset menyebabkan kurangnya fokus dalam Silakan. Kalau seperti itu bahwasanya banyak sumber daya manusia yang tidak kompeten, maka jangan ditambah, cukup ganti saja. Karena pemerintahan Jokowi itu pernah melakukan penyederhanaan birokrasi dengan memangkas banyak eselon di kementerian untuk mempercepat pelayanan publik. Jadi tidak usah ditambah, cukup menggantikan saja seperti apa yang oleh pihak kontra. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, hal itu terbukti tidak efektif karena seharusnya kita lebih terfokus pada bagaimana cara mengembangkannya, bagaimana cara kita dapat meningkatkannya, dan bagaimana hal ini akan berpengaruh bagi masa depan. Oleh karena itu, kami melanjutkan ranah argumentasi kami di mana Indonesia yang menghadapi ketimpangan pendidikan, di mana Kemendikbudristek yang mencakup pendidikan hingga riset menyebabkan kurangnya fokus dalam peningkatan kualitas di semua jenjang. Penegakan hukum di Indonesia juga lemah akibat tumpang tindih regulasi dan minimnya koordinasi. Luasnya cakupan tugas Kemenkumham menghambat efektivitas dalam menyelesaikan masalah hukum. Birokrasi dan tata kelola pemerintahan terkendala terkoordinasi serta tumpang tindih tugas, menghambat keputusan dan implementasi kebijakan yang lebih efisien. Menambah kementerian khusus yang fokus pada masing-masing sektor agar kebijakan lebih terarah dan efektif, sehingga perbaikan pendidikan dan penegakan hukum dapat berjalan optimal. Data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas pada Oktober tahun 2024 menunjukkan bahwa akses pendidikan kualitas di Indonesia belum merata. Lebih dari 29.000 desa atau kelurahan tidak memiliki pendidikan anak usia dini, dan angka partisipasi kasar APK PAUD pada tahun 2023 baru mencapai 36,36%. Hal ini menunjukkan perlunya penanganan khusus untuk memastikan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa banyak undang-undang di Indonesia rawan tumpang tindih dan disharmoni yang menghambat penegakan hukum dan mengurangi kepercayaan investor. Hal ini menunjukkan perlunya penataan regulasi yang lebih terkoordinasi dan terfokus. Dewan Juri yang terhormat, the motion is the solution. Sebagai solusi, kami menawarkan pendekatan efisiensi dan akuntabilitas, yaitu dengan memastikan bahwa setiap kementerian baru memiliki fokus yang jelas. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara ketiga dari tim kontra untuk menyampaikan argumentasi di dasarnya. Waktu 5 menit dimulai ketika kata pertama dibicarakan. Sebelumnya, poin di dasar saya akan berintegritas pada argumentasi saya. Memulai debat dalam 3, 2, dan 1. Dewan Juri yang terhormat yang akan berdiskusi bijaksana. Sebenarnya ada beberapa poin yang kami terhadap tim proposisi. 1. Kalau kementerian bertambah, artinya ada lebih banyak lembaga yang harus diajak koordinasi. Sekarang saja koordinasi antara kementerian sering tidak sinkron, apalagi kalau ada tambahan kementerian baru, bisa-bisa kebijakan yang harusnya cepat jadi makin lambat karena terlalu banyak pihak yang terlibat. Contohnya seperti apa? Contohnya dalam kebijakan impor pangan misalnya. Sekarang saja sudah ada kementerian
Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional. Kalau ditambah kementerian baru khusus pangan, siapa yang pegang kendali? Bisa jadi satu kementerian ingin meningkatkan produksi dalam negeri, sementara yang lain lebih fokus ke impor. Akhirnya bukannya menyelesaikan masalah, malah bikin aturan yang tumpang tindih. Oke, katakanlah tim pemerintah mau tambah 6 kementerian. Itu berarti ada tambahan menteri, wakil menteri, staf ahli, pegawai administrasi, fasilitas baru, dan anggaran operasional. Kalau satu kementerian butuh minimal 13,4 per tahun, maka 6 kementerian baru bisa menghabiskan ratusan triliun untuk birokrasi dan bukan untuk rakyat. Itu artinya belum ada jaminan yang jelas ketika hal itu diterapkan itu benar-benar akan berfokus dan efektif. Tapi lihat, bandingkan ketika anggaran 120 triliun itu setara dengan hampir 5 tahun anggaran kartu prakerja atau bisa dipakai untuk bangun ribuan sekolah baru. Jadi yang diuntungkan dari penambahan kementerian ini siapa? Rakyat atau elit politik yang dapat posisi baru? 4. Setiap kementerian pasti ingin terlihat paling berperan dalam kebijakan. Kalau ada kementerian baru, mereka bakal berlomba-lomba menunjukkan eksistensinya yang sering berujung pada konflik kepentingan antar kementerian. Contoh nyatanya seperti apa? Contohnya seperti Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam urusan tambang. Yang satu ingin mempercepat eksploitasi sumber daya alam, tapi yang lain ingin melindungi lingkungan. Akhirnya apa? Izin tambang menjadi masalah yang berkepanjangan dan masyarakat yang terdampak malah kena imbasnya. Tapi lihat kondisi dari tim proposisi terlebih dahulu. Tim lawan tidak pernah menjelaskan kepada kita semua seperti apa contoh dan kondisi mereka. Dan kedua, tidak ada fakta atau bukti yang mereka tawarkan kepada kita semua. Dan yang selanjutnya, sehingga tidak ada gambaran yang jelas kepada kita semua. Dan mereka tidak memberikan kita jaminan dan mekanisme yang mereka jelaskan ketika kementerian ini ditambah dan tidak terlihat letak urgensi sehingga tidak ada letak elaborasi di sisi mereka. Tapi kalau misal tim pemerintah bilang pembentukan kementerian baru membuka lapangan kerja baru, kami rasa realitanya tidak akan seperti itu karena lapangan kerja yang tercipta hanya untuk para pejabat dan birokrat baru, bukan untuk masyarakat luas. Sehingga jika tujuan kita adalah menciptakan lapangan kerja, solusinya bukan menambah kementerian, tetapi mendorong investasi dan pembangunan sektor produktif. Di akhir, saya mendengar dari pihak Silahkan. Jika rekan tim kontra berargumen bahwa lebih banyak kementerian berarti terkoordinasi lebih sulit, bagaimana dengan fakta bahwa saat ini kementerian yang ada justru sering kewalahan menangani banyak sektor? Bukankah dengan adanya kementerian baru koordinasi bisa lebih spesifik dan fokus? Juli, saya akan jelaskan mekanisme yang telah disebutkan oleh pembicara kedua saya. Di era Prabowo Gibran akan ada 6 kementerian yang akan ditambah. Salah satunya adalah Kemendikbudristek yang akan ditambah menjadi Kemendik yang fokus pada pendidikan dan budaya dan juga teknologi dan riset. Tapi lihat di mana di sisi kami akan dibagi menjadi dua bagian. Yang satunya bagian pendidikan dan budaya akan berfokus pada SD, SMA dan budaya nasional. Tapi di bidang teknologi dan riset ada juga yang berfokus pada hal itu. Dan siapa yang akan melakukan hal tersebut? Yaitu staf dari kementerian itu, staf ahli dari kementerian itu sendiri. Sehingga di sisi kami jelas ada mekanisme yang kami tawarkan setelah kami memberikan solusi. Berbeda di sisi mereka yang sama sekali tidak menjelaskan mekanisme dari solusi yang mereka tawarkan, yaitu mereka ingin ketika sudah ditambah kementerian kabinet Prabowo Gibran sudah ditambah, tapi mereka cuma mengatakan bahwasanya dia akan memastikan hal itu akan efektif, tapi pada akhirnya tidak menjelaskan kepada kita semua mekanismenya seperti apa. Tapi mari kita contoh sederhananya Juli, kita tidak bisa mengukur efektivitas pemerintahan hanya dari jumlah kementerian. Coba lihat Singapura misalnya. Singapura hanya memiliki 16 kementerian, tetapi tetap menjadi salah satu yang paling kompetitif di dunia. Atau Swedia misalnya, dengan 12 kementerian bisa menjalankan kebijakan sosial terbaik di dunia. Tapi berbeda di India tapi kita bisa belajar dari pengalaman yang dulu, di mana pemerintah pernah memisahkan Kementerian Riset dan Teknologi dan Kemendikbud hanya untuk akhirnya menggabungkan kembali karena terlalu banyak kebingungan koordinasi. Kita bisa belajar dari dua negara lain, India misalnya, yang pernah membentuk Kementerian Urusan Digital, tapi hanya dalam 2 tahun kementerian itu dibubarkan karena kebijakannya sering bentrok dengan kementerian yang lain. Akhirnya apa? Di sisi kami telah menjelaskan bukti dari segalanya untuk semua itu bangga jadi tim oposisi. Oke, selanjutnya kita memasuki babak terakhir ya teman-teman.
persidangan, yaitu babak closing statement. Kesempatan pertama saya berikan kepada pembicara penutup dari tim kontra. Waktu 2 menit dimulai ketika kata pertama diucapkan. Baik, kenapa oposisi dapat menangkan perdebatan? Tambah dari 3, 2, dan 1. Ada 2 alasan Dewan Juri Terhormat. A, dari segi goals kita sama, goals kita di musik kita kalian adalah simetris, yaitu kita mau pemerintahan lebih efektif ke depannya, terutama di kabinet Prabowo Gibran. Tapi dari penjelasan P1 hingga P3 kami sudah menjelaskan Dewan Juri Terhormat bahwasanya dari beberapa persediaan seperti India itu sudah menggambarkan ini tidak perlu kita tambah, tapi kita perlu melakukan restrukturisasi atau birokrasi itu sendiri. Jadi kita di pihak pro itu mau pembagian fokus dalam satu kementerian tanpa menambah. Contohnya apa? Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kita bisa menjadi 2 direktorat jenderal yang bekerja secara independen tanpa harus membuat kementerian baru, di mana pendidikan dan budaya mereka bisa fokus pada sekolah dasar dan juga sekolah menengah ke atas dan juga budaya secara nasional. Dan bagian teknologi dan juga riset mereka bisa fokus pada perguruan tinggi dan juga pada bagian inovasi. Ini akan tetap berjalan tanpa ada kementerian yang baru. Karena apa yang diwakilkan oleh pihak kontra akan ada tumpang tinggi. Mari kita ambil contoh Dewan Juri Terhormat, kami tegaskan sekali lagi akan ada Kementerian Nutrisi Nasional di kabinet Prabowo dan Gibran, tapi sudah ada Kementerian Kesehatan. Analoginya kalau semisal ada kebijakan yang berbeda dari kementerian ini, siapa akan menyelesaikan hal itu? Yang ada malah pengambilan keputusan akan jauh lebih lama dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, kalau mereka juga mengkhawatirkan sumber daya manusianya itu tidak kompeten dan segala macam, kami merasa itu tidak perlu ditambah Dewan Juri Terhormat. Kita bisa mengganti saja atau seperti yang dilakukan oleh pada masa Jokowi, di mana pada masa itu lebih dari 39.000 jabatan eselon itu dihapuskan, dan nyatanya Dewan Juri Terhormat ini berhasil mempercepat pelayanan publik tanpa harus menambah kementerian baru. Untuk semua alasan Dewan Juri Terhormat, kami tetap bangga menjadi pihak kontra, karena di sisi lain beban yang dibawakan oleh pihak pro sama sekali tidak pernah menyentuh beban anggaran, padahal ada hal yang krusial. Tapi di pihak kami tidak akan ada beban seberat itu seperti anggaran, karena kita cuma mau memperjelas struktur yang ada di pemerintahan dan juga menggali sumber daya manusia yang lebih kompeten tanpa perlu menambahkan kementerian, karena sudah akan ada hal yang lebih jelas. Untuk semua alasan bangga menjadi kontra. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada pembicara penutup dari tim pro. Waktu yang sama yaitu 2 menit ketika kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Dewan Juri yang amat arif dan bijaksana. Kita telah masuk pada sesi akhir, tetapi terlebih dahulu Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan kesimpulan yang telah kami dapat yang telah disampaikan oleh rekan kami tim kontra, bahwa kebanyakan contoh dari rekan kami tim kontra mengambil dari negara maju, sehingga Dewan Juri yang terhormat dari kami sebagai tim pro muncul pertanyaan, apakah dari hal tersebut dapat menjelaskan bagaimana perbandingan negara maju yang mereka sebutkan relevan dengan konteks Indonesia yang memiliki jumlah penduduk dan tantangan pemerintahan yang jauh lebih besar dan kompleks. Dewan Juri yang terhormat, bagaimana argumentasi tersebut dapat diterapkan pada konteks negara kita yang memiliki jumlah penduduk dan tantangan yang lebih besar dan kompleks? Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan hal inilah sebagai solusi kami menawarkan pendekatan efisiensi dan akuntabilitas, yaitu dengan memastikan bahwa setiap kementerian baru memiliki fokus yang jelas, struktur yang efisien, serta indikator kinerja yang transparan. Pemerintah dapat menerapkan mekanisme evaluasi berkala untuk memastikan kementerian yang ditambah benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, selain itu digitalisasi birokrasi harus dioptimalkan untuk mencegah birokrasi yang lambat dan tumpang tindih. Dengan pendekatan ini, penambahan kementerian bukan hanya soal memperbanyak jabatan, tetapi benar-benar menjadi alat untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan menjawab tantangan nasional dengan lebih efektif. Dewan Juri yang terhormat, di mana bertambahnya kementerian juga didasari oleh perkembangan zaman, di mana setiap zaman memiliki kebutuhan yang berbeda. Dan di sini Dewan Juri yang terhormat, kami tekankan bahwa yang salah bukanlah penambahan kementeriannya, tetapi yang perlu diperbaiki yaitu yang sebagai eksekutor. Dan disinilah dimana kita atau pemerintah perlu menyeleksi yang jelas, dan dengan hal ini Dewan Juri yang terhormat harus difokuskan pada bidangnya, karena yang terjadi saat ini banyak menteri yang ditetapkan bukan pada bidangnya. Dengan hal ini kami bangga sebagai tim pro. Oke, demikianlah pertandingan pada sesi ini. Mari kita beri tepuk tangan. Lega ya teman-teman, lega. Oke, saya berikan kesempatan 2 menit untuk jurinya melakukan akumulasi penilaian.
perdebatan kali ini.